Gila. Balik lagi nih sama Opini Samen. Masih sama Arben, masih sama Cakra. Tapi gue sebelum lanjut, gue pengen bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk umat-umat muslim yang merayakan lebaran. Maafin ya Cat, maafin ya men. Sudah gue maafkan. Maafin, lu mah nggak usah, udah gue maafin juga. Oke. Hari ini kita tuh pengen ngomongin sebenarnya side effect dari perundungan sih atau bully gitu kan. Ada beberapa aktivis nih, Cat men. Jadi tuh gini. Ya bukan aktivis juga, mungkin masyarakat banyak istilahnya kalau ngelihat anak dibully kesel, marah sama yang ngebully. Marah. Kenapa sih anak segitu dibully? Apa salahnya ini? Anak kurang-kurang kok dibully apa segala macam. Jadi sosok ngebelain orang yang dibully gitu. Tapi ada beberapa orang yang dibully dan itu dibenarkan. Contohnya nanti kita kasih tahu satu-satu nih ya. Bukan yang lek nih. Yang lek kan kayaknya halal aja buat dibully. ini kayaknya mau kita bahas nih bakal satu spesies nih sama Yonglek nih. Oh betul. Bakal jadi satu spesies, satu geng nih anjir. Mungkin bisa jadi satu geng ya. Kalau mereka collab kayaknya lucu juga gitu ya. Lama. Pokoknya kalian, gue pengen punya disclaimer di sini. Tujuan kita itu bukan menjelek-jelekan suatu kontennya dia apapun itu ya. Bukan itu, tapi lebih ke kenapa sih dia dibully gitu loh. Menurut kita aja gitu kan. Kalau mau ngebacotin juga nggak apa-apa kok. Tenang aja. Kalau mau ngebacot-bacotin silakan. Cuman kita juga tidak membenarkan kalau kita ngebully itu benar ya. Itu aja. Ada teman kita di Chili udah siap ngebacot kok. Chili maju senyum. Lihat muka gue tadi udah senyum. Udah nggak sabar. Oke. Kalau emang Armen sama Catra nggak sabar nih ya, kalau lu juga pada nggak sabar, siapa sih yang pertama kita tonton? Ya, itu ada video klip dari gue nyebutin namanya aja gatel gitu ya. Dari Cimoy Montok ya. buat kalian yang nggak tahu Cimoy itu siapa, Cimoy itu artis TikTok yang terkenal. Arben siap? Tidak. Catra siap? Bismillahirrahmanirrahim. Waktu jadinya bos. Oke, we go. This is Cimoy. Tapi tak berdarah. Duh, kuping gue berdarah anjir baru berapa detik bangsat. Dihina dan aku kecewa. Kau anggap aku ini sampah. Dinilai. Gue yang sampah melakukan Dimatiin aja, dimati-matiin. Gue pengen nonton full bangsat banget ini. Gue merasa sampah nonton ginian Jat. Tangan lu pegang anjing supaya nggak ngepaus bangsat. Walaupun hati ini terluka, tapi ku santuy terus. 4 menit bangsat kayak begini. Goyang Cak. Ku yakin suatu saat nanti Tuhan kan hadir pada diriku, karena ku tahu dunia berputar, kadang di atas kadang di bawah. Ku yakin
aja kelas. Santai. Gue udah mikirin gue ke kampus bangsat. Wih, ada rapnya, boy. Ada gagaknya lagi bangsat. Ini konten TikTok bocor nih bangsat. Sekarang gue tahu, nggak perlu ada penjelasan panjang. Sekarang gue tahu kenapa dia dibully anjir. Lo berdua udah lihat kan? Jadi dia ini tuh dibully parah sama netizen. Pertama, konten dia awal-awal tuh bajunya bener-bener minim gitu loh. Dia awalnya di mana sih? Dia mainnya di mana sih awalnya? Dia mainnya di aplikasi TokTok. Di Lu tahu? TikTok. Anak TokTok. Aduh anjing. Singgol gue ngeliatnya. Oke, Bangsat. lihat dulu. Ini kita nggak bisa break dulu buat minum obat Panado. Nah. Engkau. Ya, Nah. kenapa mesti ada burung gagaknya anjing? Aduh anjir. Jadi menurut lo kenapa nih dia dibully? Gue gak ngerti sih kenapa dia dibully. Padahal dia udah ngeluarin karya sebagus itu. Bang entot bagus. Lu parah men. Karya tuh mau bagus, mau agak bisa dibilang ada bagusnya. Kalau kata Catra bagus dan ada bagusnya gitu ya. Enggak ada, gue bilang bangsat. Enggak. Menurut gua karya itu cuma ada dua, bisa dinikmatin atau nggak bisa dinikmatin. Yang ini nggak bisa anjir, ini nggak bisa dinikmatin anjir. Jadi gini, Pusing karya malah tuh gua bisa anjir. berfungsi sebagaimana mestinya gitu, bukan sebagaimana mestinya. Karya tuh bisa berfungsi jadi hal alternatif gitu men. Mana tahu kan. Maksud lo itu karya dia alternatif buat apaan? Ngilangin nyamuk? Di Lagi ngantuk cuy. Yang Jadi emosi kan lu? Gak kebayang kan lu? Gue tadi ngantuk loh. Tadi gue pengen bikin kopi, tapi semenjak darah gue di kepala, seger gue. Aduh, gue mendingan ngantuk daripada darah tinggi anjing. Gue pikir cuman Google Ads doang yang bisa bikin gue kesel, bray. Ternyata ini ada juga. Gila, ini sih anjir. Goblok anjing. Gue baru nonton sampai habis tadi tuh, anjir. Pusing juga gue. Kacau ya. Mantap ya. Kacau. Maksud gue, kenapa sih main lo harus hina? Kenapa harus dihina sih? Dia sampai ngeluarin rap loh. Iya. Ada rapnya loh. Ada gagaknya lagi. Mantap ya. Untuk karya seni, menurut gue tuh cuma ada dua kayak gue bilang tadi, bisa dinikmatin sama nggak bisa. Yang ini nggak bisa. Mau jawabannya? Mungkin dia bukan pasar lu gitu, men.
Gue Ini nggak tahu ada itu pasarnya tersendiri gitu. gue nggak tahu itu pasarnya siapa. Cuman yang gue lihat tuh kayaknya lo lihat dong yang dislike tuh anjir banyak banget, udah hampir kayak Yonglek. Tapi gue minum dulu anjir. Haus gue Oke, jadi. gue kasih rehat dulu. Catra mau minum? Armin sudah minum. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Gila. Astagfirullahaladzim. Dia kan awalnya kayak emang bajunya agak terbuka gitu loh di TikTok atau di lu kalau mau ngeliat video-videonya juga ada di IG gitu kan. Emang bajunya pada minim-minim gitu loh. Jadi apaan sih, alay banget gitu. Cuman modal payudara gitu kan. Tapi gue lihat tadi juga kecil juga kok. That's what I'm gonna say. Ya bahasa-bahasa yang dia pakai juga agak-agak frontal gitu kan. Cuma belakangan yang ngebelain dia artis-artis loh, jangan salah loh. Dewi Siapa Persik. aja. Yang gue tahu Dewi Persik. Dewi Persiknya 3 kali nih. Baru 2 kali nih. Yang kontroversial juga kan. Iya kayak gitu. Menurut lo bener gak sih kalau kata-kata orang tuh dia tuh pantas dibully? Gue nyampe mental dulu, Bray. Gue harus ngedukung kan. Ngedukung Oke. dibully. Oke. Gimana ya mulainya ya? Gue sih menghargai dia ya. Kenapa? Karena buat gue yang pertama itu selalu buruk. Itu yang pertama bukan? Bukan. Itu bukan yang pertama? Video yang pertama loh. Video klip pertama. Oh, kalau karya dia kan udah berkarya kan di TikTok kan sebelumnya kan. Berarti kan dia udah ya, tapi kan di TikTok gue joget-joget doang. Beda lah. Kalau ini kan kayak begitu nggak orisinil. iya, ini kan karya dia di itu kan. Ya, mungkin kita bisa memaklumi ya. Idenya sih sebenarnya menarik ya. Lagu dangdut dengan rap. Gue hampir jarang melihat seperti itu ya. Ada nggak ya? Dangdut dengan rap jarang lah. Pertama kali heboh tuh yang ini yang di net berapa sih? 5 itu apa? Yang Boy William sama si Via Valen. Oh iya itu juga ya. Begitu. Ya. Terus tapi gue di sini berusaha senetral mungkin ya. Kenapa dia ini dandanannya lebay sih? Itu yang jadi permasalahan menurut gue. Seandainya dia mungkin ya menggunakan dandanan yang jauh lebih natural, yang jauh lebih netral maksud gue, mungkin nggak akan seburuk itu. Itu dia menor ke ibu-ibu gitu maksud gue. Jadinya tuh kesan kita kan akan jadi terlalu buruk. Terus seandainya dia punya modal buat nyewa rapper, mending dananya dikurangin buat pakai autotune yang baik gitu loh. Biar suara jadi lebih enak maksud gue. Itu suara lu sebenarnya mau ngedukung apa ngebully sih anjing? Gue mendukung dan mengkritik supaya dia jadi lebih baik. Gue masih bagus nggak pakai kata-kata kasar ya anjing. Gue udah nahan dari tadi nih, sulit nih anjing. Berusaha senetral mungkin lah, harus menghargai gue. Maksud gue harusnya dia lebih tingkat produksinya yang bagus gitu. Konsepnya gue nggak ngerti, dia joget-joget di tempat yang nggak jelas. Kenapa nggak jauh lebih bikin video klip yang lebih bernuansa, lebih galau gitu, lebih bermakna? Ya mungkin gue berharap karya dia yang selanjutnya jauh lebih baik lagi lah daripada yang itu ya. Walaupun harapan gue nggak banyak. Tahan. Jangan sampai kelepasan. Stay di persona emang sulit, Bray. Oke, gitu aja kayaknya dari gua. Oke, dari itu aja dari gua. Kalau lu gimana, Men? Kalau gue, aduh anjir. Sebelum gue mengomentar ini, gue mengucapkan puji syukur pada Tuhan. Gue nggak jadi migrain. Fuck, man. Itu, aduh anjir. Itu konten deep web bocor kayaknya tuh bangke. Konten deep web anjing. Gimana ya? Dia di liriknya gitu ya, berdoa supaya dia nggak di-hate gitu ya, nggak ada yang benci, dan roda berputar supaya dia jadi lebih baik. Intinya kan dia gitu, dan dia berusaha untuk santuy aja. Cuman dia bikin kayak begitu anjir dengan make up, aduh anjir. Lu tau nggak sih bocah cabe-cabean
cabe-cabean drag motor tau gak lo? Yang kalau malam yang kalau Tapi malam bedaknya kurang tebel itu. mengkilat Iya. anjing, mukanya mengkilat. Sama gue rasa keteknya kurang hitam kalau cabe-cabean drag motor. Itu mukanya mengkilat anjir. Gue pengen ngatain, cuma ntar gue takut kelewatan. Emang kilap itu sekarang glowing, man. Itu glowing. Beda glowing karena perawatan sama glowing itu tuh kayak didempul sama minyak goreng anjir, seret. Aduh anjir. Bingung Wah, gue. body shaming lu, man. ini nih yang gue takutin. Soalnya dari lagunya juga ya, liriknya juga apa ya, kayak dibikin tuh seakan-akan sorry. Benar-benar berbanding terbalik sama apa yang dia lakuin. Liriknya dia bilang di situ ya dia berdoa sama Tuhan kalau suatu saat ntar udah itu berputar segala macem agar dia ya haters jadi lovers. Tapi apa yang dia lakuin itu nggak mencerminkan dia mencari pendukung. Dia malah mencari makin banyak yang hate dia kalau begitu caranya. Lu denger ada backsound lagu yang tadi tapi versi Siolnya nggak? Versi Syulnya yang mana? Iya. Ini dari tadi nih Fafu siapa nih? Dari tadi gue kasih backsound lagunya, men, biar lu inget terus lagunya, anjing. Iya. Gak kedengeran nih gue. Kalau misalnya dilihat kayak begitu videonya dia sih, ya kalau punya dana untuk bikin video kayak gitu, mendingan dananya dialihin dulu lah untuk dia memperbaiki diri dulu gitu, mempercantik diri gitu, biar ya gimana ya, terkesan ngatain seperti ya body shaming, cuman ya gimana demi kualitas dong. Apa lu mau bilang gini, kalau suara udah nggak bagus minimal you are good looking gitu, man. Iya, paling nggak begitu gitu loh. Iya. Kalau nggak ada bakat di suara ya apa kayak cari-cari yang lain gitu, entah fisik lo dipercantik. Kalaupun emang juga fisik lo nggak nolong ya lu pakai dana yang lu punya untuk untuk latih suara lah, nggak kayak begitu caranya. Les Kayak dulu gitu. Iya itu maksa Les vokal banget. dulu gitu ya. Oke, itu aja. Mungkin itu dari Armen nama Catra. Kalau gue sih, kalau ini kan yang lu pakai headset ya, man? Kenapa? Enggak ya? Enggak. Lu enggak pakai headset ya? Kalau buat gue yang pakai in-ear sama Catra, kayaknya lebih merdu nggak, Cat? Kayak lebih dibisikin gitu ya, Cat ya? Enak sih, lebih enak Suaranya biasa, suaranya. gila, kacau. Lebih enak sih. Gue menikmati sih. Buktinya ini lagunya gue masih inget nih kepala gue. Nadanya, bukan liriknya. Lu cobain dengerin, men, pakai in-ear atau pakai apa? Pakai headphone kayak Catra gitu kan. Lu dengerin ya, man. Mungkin biar suaranya lebih intim, lu juga lebih suka gitu, man. Bass lebih keluar. Jai. Enggak. Lebih keluar taste soundnya. Tidak. Aduh anjir. Tapi kalau mau gue bawa serius ya, yang kayak gini, jangan-jangan memang prediksinya dia ya. Dalam artian, dia memang sengaja pengen membuat karya seburuk-buruknya dan ingin mendapatkan Biar viral popularitas dulu dari gitu ya. situ. Oh kalau itu Iya, iya, sih. itu jadi I mean, Hah? semuanya gitu loh. Konsep dari awalnya, yang gue khawatirnya apakah si Cimo ini mengerti hal tersebut. Yang penting peduli tentang duit doang dia gitu. Menurut lu, men? Kalau menurut gue sih yang gue tahu kayaknya kalau dari saya ini dia cuma mentingin duitnya doang, nggak mentingin yang namanya kayak brand personalnya dia itu dia nggak pentingin. Kalau kayak gini kan walaupun dia punya banyak duit, cuman kan brand image-nya dia kan udah rusak banget anjir. Biasanya kayak gini cepat mati sih, kecuali dia ngeluarin sensasi baru gitu. Ya bisa jadi, soalnya juga banyak yang kayak begini-begini dari dulu. Kayak yang Lek kan sebenarnya lama-kelamaan dilupakan, tapi kan karya dia makin banyak kan, makin dibacotin, jadi orang nggak lupa-lupa gitu loh. Ada karya yang ini lagi gitu. Karya buat dibacotin itu terus. Dihina lagi gitu. Apakah Cimoy akan menjadi the next yang Lek yang akan membuat karya-karya baru seperti ini? Bagaimana prediksi Anda, Bung Armen? Menurut saya tidak, karena kenapa? Kalau dari prediksi saya, Yonglex dia bikin lagu sendiri. Kalau ini orang, si Cimoy ini dia dibikinin nih lain. Jadi dia si Cimoy ini
cuman ditawarin nih ada lagu nih lu nyanyiin aja deh biar lu lebih pamor lu lebih naik deh, lebih banyak orang yang ntar mau endorse ke lu gitu sampai akhirnya dinyanyiin dan hasilnya kayak begitu dia anjing. Tuh. Beda dengan Yonglex emang dia emang awal passionnya itu juga dari lagu. Gue juga memperhatikan karena Yonglex itu ya gue kenal dia lah gitu loh ya. Gimana kalau dia beli lagu orang terus, man? Dia beli lagu terus dia bikin video klip terus, ibaratnya gitu kan, nggak mesti dia buat lagu juga. Intinya berani nggak dia eksis? Astagfirullah, aku bikin lagi. Ya, gimana caranya dia eksis terus gitu loh dengan karya-karya yang menarik seperti ini, karya-karya unik maksud gue. Ya walaupun emang dia kayak begitu, walaupun dia beli segala macam untuk menjaga eksistensinya di situ, ya paling nggak dia masih di ranahnya dia sebagai ya musisi. Gue bilang dia musisi gitu ya karena dia nge-rap gitu. Cuma kalau misalnya kayak si Cimoy, apakah iya dia mampu seperti Yonglex tetap di bidang musik? Kan enggak, gue rasa enggak. Karena pada dasarnya Cimoy juga terkenal karena TikTok, joget-joget doang, pamer-pamer belahan tete. Beda sama Yonglex dari awal emang dia udah bikin lagu. Nggak tahu kalau sekarang kesini dia beli apa enggak, gue nggak tahu deh. Tuh. Tapi kalau dia beli terus bisa nggak tetap eksis menurut lo? Kalau yang dibeli bagus bisa jadi. Enggak, sebenarnya kayak gini nggak perlu bagus, dianya aja yang lebih sensasional, jungkir balik kayak gitu. Tapi ada lagunya Yonglex yang bisa dibilang bagus loh. Sebenarnya ada. Nggak semuanya jelek, ada. Cuman emang karena kita blok aja nih anjing. Tentang Yonglex temen SMP lo dukung ternyata. Enggak, gue bilang jelek, ada yang jelek, ada yang bagus. Kayak contohnya lagunya Yonglex yang Teman Palsu itu bagus, kalau dengerin lagunya itu bagus lagunya. Cuman sisa-sisanya yang kesini minta diludahin sih. Oh, enggak ada yang gue bilang bagus ya bro ya. Gini, kalau sih masih suka gue. Kayaknya yang lagunya si Cimoy ini juga nggak jelek loh secara lirik ya. Secara lirik ya. Cuma kenapa mesti dibikin seperti itu gitu kan, apalagi dengan personanya dia dibuat seperti itu gitu. Kenapa nggak sih dengan udah lagu koplo, personal lu jangan kayak gitu kan. Di sini tuh dia nggak jual karya, cuman jual sensasi doang kalau yang gue lihat. Nah, coba gagaknya itu dihilangin. Justru menurut gua kalau kita eye catching sama gagaknya berarti itu gagak sukses gitu sebenarnya. Iya. Ini gagak tuh dipakai di mana-mana. Gua berusaha melihat ya, dia ini nggak bertujuan buat karya bagus. Jadi kalau kita ngomong gimana perbaikannya apa, itu goblok sebenarnya kitanya gitu. Dia memang nggak pengen buat karya bagus, dia pengen buat karya unik, dimana orang begitu ngelihat tuh melek gitu, begitu ngelihat terbangun gitu. Itu aja sih yang pengen dia buat. Bahkan Catra aja sampai terngiang-ngiang gitu kan masih. yang gue takutin nih ya, si gagak ini nih jadi perkara besar nih nantinya nih. Kayak lagunya World Genius gitu kan, yang latih, yang baru, udah bagus banget tuh. Gue takutnya ntar ada yang remix, tiba-tiba dalamnya ada gagak, anjing. Gagak justru ini biar gak bisa diremix gitu loh, men, mungkin sama dia. Ya nggak sih, men? Apa? Jadi mampus susah nge-remix lagu gue gitu. Lagu Cimoy. Pertanyaan siapa yang mau remix, anjing? Udah ada gagaknya, mampus. Gak bisa kirim. Malah si Cimoy pengennya di remix lah biar dia dapat duit. Ibaratnya kan gitu. Malah dia pengen di remix sebenarnya, gue yakin. Kita kalau mau ngomongin perbaikan juga nggak pantas sih. Karena kita juga karyanya masih banyak yang diperbaiki gitu ya. Justru dia sukses maksud gue. Gitu. Tujuan dia gue rasa memang seperti ini, buat orang kesel dengan karya yang pas-pasan gitu maksudnya. Dengan budget yang pas-pasan tapi hasil maksimal. Intinya kan di hasil. Kan iklan itu kan cuma ada 2, bagus banget atau jelek banget. Nah, dia masuknya jelek banget dan dia sukses. Iya, dan dia sukses menunjukkan itu. Jadi nggak bisa dibilang jelek juga. Lu jangan bilang sukses dulu sebelum tahu guest star kita yang kedua.